Jadi untuk memahami sebagai seorang audit, kita akan membahas mengenai aspek pengeluaran dalam tugas-tugas dan tanggung jawab seorang audit. Sifat siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan akuisisi, pembayaran barang, serta jasa. Aktivitas utama dari siklus pengeluaran ada dua. Yang pertama adalah membeli barang dan jasa, atau biasa kita kenal sebagai transaksi pembelian. Yang kedua adalah melakukan pembayaran atau yang kita kenal dengan transaksi pengeluaran kas. Dua hal inilah yang menjadi aspek pengeluaran dari operasional perusahaan sehari-hari. Jadi aktivitas pembelian biasanya dilakukan oleh purchasing dan aktivitas pembayaran biasanya dilakukan oleh kasir. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Jadi seorang audit harus memahami bisnis dan industri klien kalau memang statusnya adalah status audit eksternal. Bagi sebuah perusahaan manufaktur atau biasa pabrik begitu, siklus operasi kotor diestimasi oleh jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan untuk memutar persediaan atau stok dan menagih piutang. Rumusnya adalah siklus operasi bersih sama dengan siklus operasi kotor dikurangi hari perputaran hutang usaha. Nah, di sini ada definisi apa itu hari perputaran hutang usaha, yaitu waktu yang diberikan pemasok atau supplier untuk menggunakan kredit dagang sebelum barang dan jasanya harus dibayar. Nah, pemahaman bisnis dan industri ini yang tadi disebutkan di awal membantu auditor dalam memahami resiko bisnis klien. Jadi seorang auditor akan memitigasi resiko-resiko bisnis apa saja yang dihadapi oleh klien. Selain itu dapat membantu auditor dalam membuat pertimbangan. Jadi memahami resiko bisnis itu akan membuat auditor memahami 4 aspek terkait dengan bisnis dan industri klien. Yang pertama adalah materialitas siklus pengeluaran bagi pemakai laporan keuangan. Yang kedua adalah resiko inherent dalam siklus pengeluaran. Yang ketiga adalah pengendalian internal kunci, di mana auditor berharap dapat menentukan resiko pengendalian bisnis. Dan yang terakhir adalah pemberian jasa bernilai tambah. 4 faktor ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah materialitas. Pengelolaan materialitas ke akun-akun atau account yang dipengaruhi oleh transaksi dalam siklus ini akan bervariasi sesuai dengan pertimbangan. Jadi material itu akan dialokasikan ke akun-akun. Nah, itu akunnya sangat banyak, tergantung dari industri masing-masing usaha tersebut. Pentingnya siklus pengeluaran ini juga bisa bervariasi menurut jenis usaha yang dijalankan. Misalnya, karena pemasok atau supplier ingin segera memperoleh pembayaran, maka biaya untuk mendeteksi kesalahan hutang usaha tidak sebesar biaya untuk mendeteksi kesalahan hutang usaha atau persediaan. Akibatnya, jumlah materialitas yang lebih kecil dialokasikan ke siklus pengeluaran dan hutang usaha. Dan ini terkait dengan materialitas, di mana kaitannya dengan pemasok, supplier, atau vendor yang ingin mendapatkan prioritas pembayaran. Nah, yang kedua adalah risiko inherent. Apa itu risiko inherent? Yaitu faktor-faktor yang dapat memotivasi manajemen untuk menyalahsajikan asersi siklus pengeluaran. Jadi, seminimal mungkin dilakukan salah saji dalam pengeluaran. Apa saja? Yang pertama adalah tekanan untuk menetapkan terlalu rendah beban. Jadi, biasanya manajemen memang berfokus bagaimana agar beban itu rendah, agar dapat membuat laporan yang memenuhi target profitabilitas yang dalam kenyataannya tidak tercapai. Jadi karena manajemen menargetkan pengeluaran yang rendah, itu nanti pengaruhnya ke dalam profitabilitas unit usaha di kemudian hari. Tetapi dalam kenyataannya karena targetnya itu terlalu rendah sehingga tidak tercapai, karena pengaruh revenue yang tidak tercapai juga. Jadi memang salah satu tekanan dari manajemen adalah untuk menetapkan biaya yang rendah.
atau beban rendah. Yang kedua, tekanan untuk menetapkan terlalu rendah hutang agar bisa membuat laporan yang menunjukkan tingkat modal kerja yang lebih tinggi pada saat perusahaan sedang menghadapi masalah likuiditas. Jadi yang pertama adalah tekanan beban usaha, yang kedua adalah tekanan hutang. Bagaimana dua faktor ini yang akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan dan tingkat likuiditas dari modal kerja. Siklus pengeluaran cenderung menanggung resiko kecurangan yang dilakukan karyawan mengenai pengeluaran kas yang tidak diotorisasi. Jadi pengeluaran uang ada resiko-resiko terhadap kecurangan, misalnya kasir tidak mencatat pengeluaran itu ke dalam buku, atau misalnya juga pengeluaran ini dilakukan tanpa otorisasi pejabat yang berwenang, sehingga terjadilah selisih kasir. Nah, faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan salah saji dalam asersi antara lain. Jadi kesalahan-kesalahan salah saji yang dilakukan dalam laporan keuangan, yang tadi pengeluaran yang memang risikonya terhadap kecurangan, ada beberapa faktor. Yang pertama, volume transaksi dalam siklus ini biasanya tinggi. Karena seringnya terjadi transaksi, volumenya sangat tinggi, akan menyebabkan kesalahsajian, baik itu human error atau maupun disengaja. Yang kedua adalah pembelian dan pengeluaran kas bisa dilakukan tanpa otorisasi. Jadi ini adalah salah satu kendala terkait dengan pengeluaran, misalnya kasir mengeluarkan tanpa otorisasi pejabat yang berwenang. Karena memang itu sudah menjadi domain kasir dan itu dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kecurangan. Biasanya dilakukan untuk kasir-kasir tertentu yang memiliki tingkat otorisasi yang tidak terstandarisasi. Kemudian pembelian aktiva yang diselewengkan, misalnya pembelian kursi, tetapi harusnya kursi mereknya X, tetapi yang datang mereknya Y. Itu diselewengkan pembeliannya. Atau misalnya pembelian kursi baru, tetapi yang datang kursi rekondisi dengan merek yang sama. Jadi adalah pembelian aktiva yang diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu yang terutama jauh dari pantauan kantor pusat, kalaupun misalnya itu kantor cabang. Jadi banyak aktiva-aktiva yang dibeli itu tidak sesuai dengan spek yang ditetapkan dalam purchase order. Pembayaran atas faktur penjual mungkin dilakukan 2 kali. Kemudian yang terakhir adalah masalah akuntansi yang tidak tepat mungkin terjadi. Jadi masalah-masalah akuntansi salah satunya adalah pencatatan yang tidak akurat, misalnya ada raw material. Raw material itu ada banyak. Misalnya ada telur, ada tepung, ada garam. Nah, itu dalam satu bond yang didetail. Tetapi si pencatat akuntansi karena dia mungkin baru fresh graduate, baru lulus, tidak paham, akhirnya yang dicatat hanya bagian atasnya saja. Misalnya pembelian telur dan lain-lain. Dan lain-lain ini tidak di breakdown menjadi material lain, sehingga yang tercatat di akuntansi terkesan adalah hanya pembelian satu material saja. Yang ketiga adalah resiko prosedur analitis.